salah satu gedung terbengkalai yang ada di Jakarta nih. Nah, gedung ini nih Fem ya, itu besar banget ya. Ini gedung namanya Gedung Menara Saida. BTW ini ceritanya, ini gedung ya ditinggalin itu karena ya itu katanya dari konstruksinya tuh udah agak miring, jadi kayak agak mengkhawatirkan gitu. Nah, selain itu nih Fem ya, karena gedung ini ditinggalin gitu ya, berkembang rumor ya, itu beredar rumor kalau ini gedung ya yang begitu luas akhirnya dihuni sama kuntilanak. BTW ini nggak main-main ya, itu kuntilanak merah ya, yang katanya kalau kuntilanak merah itu lebih agresif gitu, lebih serem daripada kuntilanak lainnya. Dan belum lagi nih Web ya, itu juga beredar rumor ya tentang aura mistis yang ada di gedung tersebut. BTW gimana ceritanya ini gedung bisa jadi angker gitu ya, dan kenapa gedung ini ditinggalkan, gimana ceritanya? Ya udah deh, nggak pakai babi bu, langsung aja kita ke ceritanya. BTW Fam, sebelumnya kita kenalan dulu sama profil gedungnya nih. Nah, ini gedung ini nih ya, bernama awalnya itu gedungnya namanya Drasindo nih. Nah, gedung ini dibangun di Jakarta nih Fam ya, sekitar tahun 1995 nih. Dan ya udah deh, setelah waktu pun berlalu, ini gedung akhirnya dilelang gitu. Dan saat pelelangan nih ya, akhirnya gedung ini ya, itu lelangnya itu atau akhirnya dibeli sama keluarga Saida nih. Nah, terus nih Fam, ini gedung akhirnya direnovasi lah, direnovasi, diperbagus gitu nih Fam ya. Dan setelah renovasi nih ya, akhirnya di tahun 2001 gedung ini kembali dibuka gitu. Nah, pas diresmikan kembali gedung ini diganti gitu namanya sama nama pemiliknya Saida gitu ya, yaitu nama pemiliknya itu Saida Abu Bakar. Nah, untuk gambarannya sendiri, Fem ya, coba kamu bayangin ya, dari segi desain nih, Fem ya, ini gedung atau Menara Saida ini itu bernuansa Romawi. Jadi ini gedung itu ya diisi atau itu patung-patung ya yang bernuansa Romawi itu langsung nih, Fem, nggak main-main dikirim dari Italia. Nah, gedung yang lantainya itu sekitar 28 lantai ini nih, Fem ya, untuk interiornya itu juga itu bernuansa kayak Las Vegas kayak gitu nih, Fem. Belum lagi ya untuk lobbynya sendiri sama gitu Feb, itu dia langit-langitnya itu bernuansakan kayak Romawi kuno gitu, jadi menambah kesan mewah ya dan unik deh di masa itu. Betul ini Feb ya, gedung ini ya pada saat itu digunakan sebagai pusat perkantoran, dan juga gedung ini digunakan ya kalau ada pas acara-acara wedding gitu yang mewah pastinya. Nah, ini gedung ini salah satu favorit pada masa itu nih Feb. Waktu pun berlalu nih Feb ya, pada akhirnya ya di tahun 2007 ini gedung Saida ya atau gedung Menara Saida ini akhirnya ditutup. Nah, kenapa? Nah, ini ceritanya nih Bem ya, itu gedungnya akhirnya ditutup karena dikabarkan ya ini posisi gedungnya itu agak miring gitu. Jadi dikatakan ya kalau dari segi pondasinya itu dia itu agak miring beberapa derajat. Nah, hal ini ditakutkan dapat membahayakan para pekerja yang ada di sana. Ya udah deh Bem ya, karena hal itu udah ditutup gitu. Akhirnya muncul nih rumor-rumor atau isu-isu kalau emang gedung ini sebenarnya udah angker sejak lama gitu ya. Bahkan ditimbul rumor kalau para pekerja yang ada di sana gitu ya, ini sebenarnya udah lama mulai diganggu sama ya makhluk-makhluk yang ada di sana gitu, makhluk-makhluk yang nggak kasat mata nih Ben. Dan dari antara ya rumor yang paling santer terdengar gitu ya dari gedung Saida ini adalah itu katanya ada sosok kuntilanak merah nih Bem. Jadi BTW ini ceritanya, ini sosok ini ya mendiami lantai 3 gitu nih Bem. Dan menurut cerita atau rumor yang beredar, kuntilanak merah ini itu merupakan korban kecelakaan kereta api. Loh, kok bisa? Apa hubungannya ya? Jadi nih PM di dekat situ katanya ada pernah terjadi kecelakaan kereta api nih di dekat-dekat daerah gedung Menara Saida ini. Dan ini ceritanya katanya nih Bem ya, ini gedung Saida itu dibangun ya dulunya di atas tanah kuburan gitu nih Bem. Dan ini ya si cewek ini merupakan atau si kuntilanak ini merupakan korban dari kecelakaan tersebut yang ditanam di situ. Tetapi pas dibangun gitu itu kuburannya nggak digali dulu, ya udah deh, karena itu akhirnya dia mendiami tempat tersebut. Dan kenapa dibilang ini ya kuntilanak merah ya, bukan karena dia kayak pakai skin gitu, ganti skin merah gitu, enggak Ben, tapi serem karena ya itu kuntilanak merah itu berdasarkan kayak darah yang bercucuran atau darah yang ada di bajunya gitu loh. Akhirnya dia dibilang kuntilanak merah. Gak sampai di situ aja nih Beb ya. Kalau kamu ya dari lantai 3 udah ketemu gitu sama kuntilanak merah ya. Kalau kamu turun gitu ya ke lantai paling dasar gitu ya, ke lantai paling bawah, itu kamu katanya bakal ketemu sama yang namanya siluman
ular gitu ya. Nah, BTW nih Bim ya, itu dipercaya kalau yang namanya siluman ular ini adalah ya itu buat mereka-mereka yang pengen nyari pesugihan gitu ya. Itu datangnya ke siluman merah ini gitu yang percaya kalau gedung BTW ini maksud aku yang percaya gitu. Kalau gedung Saida ini katanya itu ya mistis lah ya. Pokoknya kalau yang mau cari pesugihan ya udah itu langsung ke lantai bawah gitu. Jumpa gitu sama siluman ular. Di antara rumor-rumor yang lain nih Bem ya, ada salah satu rumor ya yang beredar yang menurut aku ini paling serem ya. Di mana ya, itu ceritanya ada dua orang satpam gitu di Bem ceritanya ya. Jadi salah satu satpam ini didatangin gitu sama perempuan gitu, sama cewek gitu. Nah awalnya nih si cewek itu minta tolong gitu sama si satpam buat nemenin dia ke lantai 14 karena ada barang yang ketinggalan gitu. BTW kalau malam kan mungkin udah ya butuh inilah yang nemenin gitu ya. Udah BTW si satpam ini juga nggak mikir macam-macam ya, orang mungkin bekerja juga butuh ada yang ketinggalan barangnya gitu, butuh ditemenin gitu. Ya udah si satpam sama si cewek akhirnya naik lift gitu. BTW nih ya, ini liftnya itu lama gitu naiknya, mungkin ya karena lift ini udah lama gitu, udah tua maksudnya gitu ya, jadi jalannya tuh nggak cepet-cepet aman gitu. Ya udah deh, waktu pun berlalu akhirnya sampai juga gitu di lantai 14 dan pas si satpam gitu ya, pintu liftnya udah terbuka, si satpam itu noleh gitu dan cewek itu udah nggak ada. BTW si satpam tinggal sendiri di dalam lift. Dan yang terakhir nih Bem ya, ada rumor yang beredar ya. BTW ceritanya ya, ada seorang kayak orang pengantar makanan gitu ya, ada pesanan gitu ya, si Mas nih kayak mau nganterin makanan gitu. BTW dia jalan gitu dan ya rupanya yang pesan itu dari gedung Saida ini atau gedung Menara Saida ini. Dan pas dicari-cari ya nggak ada gitu karena ya gedung ini udah lama nggak aktif gitu ya. Nah hal seperti tadi ini nih Bem ya membuat gedung ini tuh semakin ya, itu cerita mistisnya tuh semakin horor gitu, semakin merebak gitu, dan membuat mereka-mereka yang penasaran gitu pengen uji nyali gitu ya. Beda sama kita yo, kalau kita sih kayaknya enggak ya. Tapi mereka-mereka yang memberani ya gitu ya, itu pengen gitu nyobain atau nyari tahu gitu apa sih sebenarnya yang ada di dalam gedung Saida ini. Apakah benar ada yang namanya kuntilanak merah di lantai 3 ataupun ya seperti aku bilang tadi ya, siluman tadi atau gimana gitu ya. Dan mereka-mereka yang pernah ke sana ya katanya itu ngelihat gedungnya itu ya memang kondisinya itu udah nggak terawat ya, udah terbengkalai gitu nih Bem ya. Belum lagi juga masih ada gitu kayak barang-barang perkantoran yang masih ada tapi ya kondisinya tuh udah amburadul, udah nggak terawat. Dan BTW nih Bem ya, ceritanya mereka-mereka yang pengen ke sana itu juga nggak bisa masuk sembarangan gitu ya, karena itu harus dapat izin dulu baru boleh masuk ke gedung Menara Saida ini nih Bem. Oke deh Bem, itu dia dari ceritanya dari gedung ini nih Bem ya. BTW buat kamu nih ya, aku pengen nanya nih ya. Kira-kira nih kalau kamu ya ke situ gitu ya, pengen ke lantai mana gitu? Lantai 3K ya? Atau lantai bawah nih? Nah kalau aku kayaknya nggak dua-dua nih Bem ya. BTW nih Bem ya, sebelumnya aku minta maaf nih kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya nih Bem ya. Dan aku minta bantuan kamu nih buat like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya di Andi Bem, because you my family, I call you my fam. Bye-bye.